Halo, selamat malam pemirsa. Informasi tadi dan sejumlah informasi lain tentu telah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda di Kabar Hari Ini selama 60 menit ke depan. Inilah Kabar Hari Ini selengkapnya untuk Anda bersama saya Ken Anu. Ribuan penumpang dari berbagai daerah tiba kembali di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten 5 hari pasca Lebaran. Jumlah total penumpang menurun 25% dibanding hari. Arus balik pemudik terus berdatangan ke ibu kota. Di stasiun Pasar Senen, ribuan pemudik kembali tiba. Berikut laporan Herninda Febiola dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Usai libur Hari Raya Idul Fitri, sejumlah jalan di Jakarta kembali padat oleh kendaraan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Militer Israel merilis rekaman yang diklaim menunjukkan salah satu pangkalan udaranya yang Sementara itu, Dewan Keamanan PBB gagal mengambil tindakan atas serangan Iran. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri membahas dampak geopolitik pasca serangan drone Iran terhadap Israel. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia telah melakukan langkah upaya diplomatik dengan Menlu Iran. Presiden juga berpesan agar kedua pihak menahan diri dan dapat menghindari eskalasi serta meredakan ketegangan. Akankah konflik Iran-Israel akan memicu perang yang berkepanjangan? Menurut Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Cepi Hakim, konflik antara Iran-Israel akan berkepanjangan amat tergantung dari sikap Amerika Serikat dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Menurut Cepi, ini pemirsa berdasarkan dari tanggapan Amerika Serikat, konflik Iran-Israel diperkirakan tidak akan meluas. Warga desa Pataruman, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan ditemukannya jenazah yang dikubur dan dicor di dalam tanah di dalam rumahnya sendiri. Jenazah perempuan ini diduga merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh tukang bersih-bersih. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Anda masih menyaksikan Kabar Hari Ini. Pemirsa, warga desa Pataruman, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan ditemukannya jenazah yang dikubur dan dicor di dalam tanah di dalam rumahnya sendiri. Jenazah perempuan ini diduga korban pembunuhan yang dilakukan tukang bersih-bersih. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menggelar acara Halal Bihalal di Balai Kota Solo. Halal Bihalal digelar pada Selasa pagi. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Hari ini tim hukum Anies Baswedan Mohaimin Iskandar serta tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD menyerahkan kesimpulan mereka terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2024. Sementara itu, tim pembela hukum Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka juga menyerahkan kesimpulan dari gugatan yang diajukan kubu paslon nomor urut 01 dan 03. Dua kelompok remaja melakukan aksi tawuran di pemukiman padat penduduk Kampung Marlina, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa dini hari tadi. Informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, dua kelompok remaja melakukan aksi tawuran di pemukiman padat penduduk Kampung Marlina, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa dini hari tadi. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Oknum polisi personel Polda Sumatera Utara menganiaya sang istri. Akibatnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda. Pelaku pembunuhan istrinya sendiri dan menguburkan jenazahnya di belakang rumah terancam dengan hukuman. Tabrakan adu banteng antara pemudik motor dengan mobil sedan terjadi di Jalan Raya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Kabar Hari Ini. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tak melakukan kerja dari rumah atau work from home usai libur panjang Idul Fitri.
Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, Rabu pagi esok masyarakat Lombok akan menggelar perayaan Lebaran Ketupat atau Lebaran Syawal setelah selama sepekan melaksanakan. Usai jeda kami akan hadir dengan informasi dari seorang pria yang bersepeda motor di Sampang, Madura, Jawa Timur dibacok dengan sebilah celurit oleh pelaku menggunakan mobil. Sesaat lagi informasinya. Pemirsa, seorang pria yang bersepeda motor di Sampang, Madura, Jawa Timur dibacok dengan sebilah celurit oleh pelaku yang menggunakan mobil. Akibat kejadian, Kepolisian Daerah Bali menetapkan 2 tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena dianggap menyebarkan berita bohong. Penetapan 2 tersangka, seorang ibu rumah tangga dan seorang pemilik akun media sosial tersebut adalah buntut dari laporan korban berinisial BA yang dituduh berselingkuh dengan suami pelaku. Suami pelaku sendiri kini tengah diperiksa Pomdam 9 Udayana karena dugaan kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan anggota tentara baru yang berjanji membela Israel melawan Iran. Meski mengakui telah membantu Israel dengan menembak jatuh drone dan rudal Iran, Amerika Serikat menegaskan tidak ingin terlibat dalam perang Iran versus. Pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus mendesak Iran dan Israel untuk menghindari tindakan baru. Informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita di kabar hari ini. Sesaat lagi kabar Arena Malam akan hadir menemani Anda bersama dengan Yohana Gabriela. Saya akan Anda dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.